Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel ini. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita. Kita diberi kesehatan, barokah umur, murah rezeki. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagian umat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, sholat qubliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qubliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qubliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan kitab sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya." Waktu pelaksanaan sholat qubliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Waf Al-Ghantani mengatakan dalam kitab Salatul Mu'min bahwa qubliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, berzikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan tasbih, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, "Zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallah wa bihamdihi." Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, "Subhanallahi wa bihamdihi,
Alhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Lalu yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turunkan ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1 dan 4. Artinya, wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.